Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam mata kuliah Elektronika 2. Minggu lalu kita sudah mempelajari berbagai macam cara untuk mengatur arus yang melewati sisi kolektor dan sisi basis untuk membuat bagaimana caranya transistor tersebut dapat bekerja secara stabil. Yang dimaksud dengan bekerja secara stabil dalam hal ini adalah bahwa transistor tersebut dapat bekerja tanpa adanya kenaikan suhu yang menyebabkan transistor tersebut menjadi rusak. Tetapi pada kenyataannya bahwa sebenarnya penguatan yang kita kenal apabila hanya menggunakan satu transistor itu akan menghasilkan suatu penguatan yang sangat rendah, sehingga dengan penguatan yang sangat rendah ini tidak mampu sinyal tersebut tidak mampu ditangkap oleh alat penangkap yang lain atau aplikasi yang lain. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk membuat sinyal isyarat yang kita punya itu dapat dilakukan pengambilan datanya, maka harus dilakukan dengan cara penguatan secara berjenjang. Dalam hal ini penguatan secara berjenjang itu disebut dengan penguatan kaskade. Nah, penguatan kaskade itu ada beberapa macam. Jadi nanti kita akan membahas sebagian. Itu ada penguatan dengan menggunakan kopling RC, penguatan dengan menggunakan kopling transformator, dan kopling langsung. Nah, perbedaan di antara ketiga ini itu dilihat dari bagaimana cara menghubungkan antara penguat yang satu dengan penguat yang lain. Selain itu, dalam penguatan kaskade itu ada penguatan yang memanfaatkan jenis transistor yang sama. Jadi kalau menggunakan jenis transistor yang sama, kita mengenal yaitu tadi ada kopling RC, langsung dan transformator. Sedangkan penguatan yang memanfaatkan jenis transistor yang berbeda itu disebut dengan penguatan komplementer. Maksudnya di sini dengan transistor yang berbeda itu adalah apabila transistor di sisi depan itu memanfaatkan transistor jenis PNP, maka yang kedua sebagai penguatan kedua itu adalah PN. Kalau yang pertama NPN, maka yang kedua PNP, atau kebalikannya, yang pertama PNP, yang kedua NPN. Jadi ada perbedaan dari jenis transistornya sendiri. Itu dari macam-macam penguatan kaskade. Nah, kalau penguatan dengan menggunakan kopling RC itu bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ada beberapa macam penguatan, yaitu seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri, itu adalah penguatan di mana sisi basis itu dicatukan atau dihubungkan ke sisi kolektor dari transistor itu sendiri. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu kita lihat bahwa untuk mengatur arus basis yang melewati sisi basis dari transistor Q2 itu harus diatur dengan cara mengatur resistansi dari resistansi R6. Nah, proses ini dilakukan dengan memanfaatkan teori pembagi tegangan yang sudah kita kenal ketika kita belajar tentang rangkaian listrik. Nah, jadi dalam penguatan ini ada dua jenis penguatan. Jadi yang satu
sisi basis dicatu ke sisi kolektor, dan yang kedua yaitu penguatan di mana kita memanfaatkan pembagi tegangan untuk mengatur arus di sisi basis, gitu ya. Jadi ini yang maksud saya yang dimaksud dengan dicatu ke sisi kolektor. Nah, ini R1 adalah resistansi basis dari Q1. Jadi R1 ini adalah resistansi basis yang dimana ujung dari resistansi basis ini dicatu ke di sisi kolektor dari Q1, dimana ini ada sisi kolektor, ini basis, ini emitor. Nah, kalau kalian lihat di situ ada C2 dan C3, dimana C2 dan C3 ini berfungsi sebagai kondensator, dimana kondensator itu berfungsi untuk memisahkan antara sumber AC dan sumber DC. Jadi dalam hal ini kalau C2 itu agar supaya sumber AC itu dilewatkan oleh C2, sedangkan sumber DC tidak melewati C2, sehingga dengan harapan bahwa output dari Q1 itu keluarnya bukan lewat C2 tapi turun melewati transistor. Jadi terjadi penguatan ulang gitu. Nah, kalau kedua penguatan ini kita gabung akan seperti ini. Jadi intinya kalau kopling RC ada dua penguatan kita gabung tanpa adanya desain ulang dari penguatan tersebut. Jadi tergambar seperti itu. C3 dan C5, dalam hal ini C3 dan C5 itu bypass kondensator, dimana demikian juga itu ada melewatkan sumber AC supaya tidak masuk ke resistansi R4 dan R8. Itu kalau kopling RC. Nah, sedangkan kopling transformator itu intinya ada hampir sama, dimana kita mengetahui bahwa suatu transistor itu bisa mengalami kenaikan suhu apabila ada ketidakstabilan terhadap arus IC. Ketika IC-nya naik, otomatis akan berujung akan menyebabkan arus transistor tersebut mengalami kenaikan suhu, sehingga makin lama makin rusak. Makin lama dengan kenaikan suhu lama-lama akan membuat transistor tersebut rusak. Dalam hal ini transformator itu berusaha untuk mengatur arus yang melewati sisi kolektor, dan ketika arus itu lewat dari sisi primer dari trafo, jadi ini adalah sisi primer dari trafo dan ini adalah sisi sekunder. Ketika arus itu terinduksi ke sisi sekunder, sehingga akan menyebabkan arus basis ini berubah. Jadi perubahan arus basis ditentukan oleh trafo. Ketika arus basis itu berubah, kalau kalian mengulang kemarin, itu akan menyebabkan adanya kestabilan di sisi IC. Ketika arus kolektor itu stabil, maka suhu dari transistor itu pun akan stabil, sehingga lama penggunaan dari transistor tersebut semakin baik. Intinya seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada C3. C3 tersebut berfungsi sebagai C3 ini berfungsi untuk menghubung singkat R5. Jadi nanti R5 itu dihubung singkat, sehingga R5 bagi arus isyarat. Jadi nanti ini dihubung singkat, di sisi R5 nya ini dihubung singkat, sehingga ini
sumber ini akan menjadi arus isyarat untuk Q2 gitu. Kita lanjut. Sekarang bagaimana dengan kopling langsung? Jadi dalam prakteknya kita mengenal dalam praktek elektronika kita lebih banyak mengenal tentang kopling RC sama kopling langsung. Nah, di dalam kopling langsung ini ada beberapa bagian dari transistor itu yang didesain ulang sehingga dengan harapan bahwa terjadi penghematan arus yang melewati rangkaian tersebut. Dalam hal ini adalah yang sebelah kiri itu adalah sama seperti yang sebelumnya, di mana saya melakukan kopling RC secara kopling RC. Jadi bagian yang sebelah kiri itu menggunakan penguatan basis yang dicatu ke sisi kolektor, dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan pembagi tegangan. Dan apabila keduanya ini kita gabungkan, jadi apabila kedua ini kita gabungkan akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan menghubungkan sisi tegangan VCC dengan VCC. Sisi basis itu kita hubungkan seperti ini. Jadi dihubungkan langsung ke sisi basis gitu. Karena ini terhubung dengan basis, jadi basis ke basis. Sedangkan yang sisi emitter grounding kita hubungkan ke grounding. Nah, proses ini menyebabkan arus yang melewati sisi pembagi tegangan itu dilewatkan ke Q1. Jadi RC dan transistor ini berfungsi sebagai pembagi tegangan buat Q2. Intinya seperti itu. Sehingga apabila kita ingin membuat suatu rangkaiannya ini lebih jelas, itu kita tahu bahwa di sisi CE itu ada VCE di sini merupakan tegangan yang akan dijatuh sebagai sumber isyarat buat Q2. Sekarang kita akan mencoba tentang contoh soal dari penguatan transistor ini. Misal kita mempunyai suatu rangkaian seperti ini. Dari rangkaian ini kita harus tahu bahwa ini adalah kopling RC karena tanpa ada desain ulang. Nah, di sini kita ketahui bahwa HFE dari Q1 adalah 100 dan RE aksen itu yaitu resistansi internal dari transistor itu 25 ohm. Sedangkan yang kedua HFE-nya 80 dan resistansi emitter internal itu 25 ohm. Yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan rangkaian ini adalah dengan cara membuat ekivalen AC-nya, dimana ekivalen AC-nya itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi itu adalah rangkaian ekivalen yang harus kita buat dari rangkaian yang sebelah kiri untuk menjadi rangkaian sebelah kanan. Kita akan mencoba mencari resistansi dari masing-masing kaki. Kita akan mencoba dari yang pertama, yaitu yang di sisi ini. Jadi sisi ini bisa kita cari dengan cara kita mempunyai 30K dan 60K. Jadi untuk mencari resistansi di antara 30K dan 60K, ekivalennya bisa ditulis dengan cara, bisa dalam hal ini 1/RP1
sama dengan 1/30K ditambah 1/60K, sehingga sama dengan 2/60K ditambah 1/60K. Berarti ini sama dengan 3/60K. Sedangkan yang kita cari adalah nilai Rp1, maka sama dengan 60K dibagi 3 sama dengan 20K. Jadi resistansi di sisi sini di antara 30 dan 60 adalah 20K. Nah, selanjut kita akan mencoba mencari resistansi pengganti antara 5K, 60K, dan 30K. Intinya kita akan mencoba mencari tahu resistansi untuk resistansi input bagi Q2. Yang harus kita lakukan sama adalah dengan cara, misal kalau yang satu tadi kita menggunakan Rp1, maka sekarang kita menggunakan Rp2. Dimana Rp2 itu adalah sama dengan 1/5K ditambah 1/60K ditambah 1/30K, dan kesemuanya kita jadikan 60K, sehingga ini adalah 12 ditambah 1 ditambah 2, sehingga Rp2 diketahui nilainya adalah 4K. Sehingga di sisi resistansi untuk basis kedua kita masukkan nilainya 4K. Tugas selanjutnya adalah menentukan impedansi input sisi basis. Jadi ada yang namanya impedansi input sama impedansi sisi basis. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu impedansi input untuk Q1. Jadi ZIB untuk Q1 adalah beta kali RE Xn. Artinya di sini beta adalah penguatan HFE, RE Xn adalah resistansi internal di sisi emitor. Nah, diketahui bahwa HFE diketahui adalah nilainya 100, sedangkan RE Xn diketahui adalah 25 ohm. Ini ya. Sehingga diketahui nilainya adalah 2,5 kilo ohm. Itu impedansi input untuk Q1. Bagaimana dengan impedansi input untuk Q2? Intinya sama, yaitu beta kali RE Xn, di mana betanya adalah HFE kali RE Xn sama dengan betanya adalah 80 kali 25, nilainya adalah 2 kilo ohm. Ya. Nah, kalau ditanyakan tentang penguatan, kalau kita mencari tahu tentang penguatan arusnya, penguatan tegangan dan hal ini kita tanyakan adalah A, maka kita tahu dari perkuliahan sebelumnya bahwa untuk rangkaian yang pertama penguatannya adalah A sama dengan RC per RE Xn, di mana nilainya RC adalah 4K diparalel terhadap 2K. Ya, habis itu dibagi dengan 25. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai yang dihasilkan nanti nilainya adalah 52. Jadi 4K dan 2K itu didapat dari nilai ini. Dimana impedansi input untuk Q2 adalah 2 kilo ohm. Nah, itu baru A1. Bagaimana dengan A2? A2
itu adalah rumusnya sama, yaitu resistansi sisi kolektor dibagi RE. Sedangkan diketahui bahwa sisi kolektor adalah 5K, sedangkan RE dari Q2 adalah 25 ohm, 25, sehingga yang dihasilkan adalah sekitar 200. Sehingga apabila ditanyakan tentang penguatan total itu adalah A1 kali A2. Dalam hal ini 52 kali 200 sama dengan 10.400 kali. Itu untuk penguatan RC.